Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Supriyanto Cah PCT Channel yang kayaknya aku udah jarang rutin upload ya teman-teman. Karena saya lebih fokus di Wonders Academy. Tapi aku kembali lagi ke sini back untuk mencoba setiap hari cerita apa adanya dari live saya. Dari yang apa aja ya, pokoknya sekenanya teman-teman. Dan ini saya pengen cerita-cerita lagi karena memang saya tuh interest banget, tertarik banget gimana sih menjemput rezeki di dunia perolehan saat ini. Karena saya sudah memutuskan kehidupan saya untuk berjuang menjemput rezekinya dari dunia online salah satunya ya teman-teman. Bahkan sekarang jadi source pendapatan utama saya adalah dari online ya, dari jualan somai. Saya juga jualan di online, saya di IT, saya sedikit-sedikit masih ada, karena saya dulu pernah bekerja di IT, jadi ada juga pekerjaan IT saya yang sebagian udah saya lepas, karena memang sepertinya saya kok nggak bisa memberikan yang terbaik, dan kesian juga orang kalau nyari-nyari saya tapi tidak bisa maksimal memberikan gitu ya. Terus memang juga nggak signifikan juga. Saya akan lebih better win-win solution saya kembalikan ke beliaunya untuk bisa dihandle sendiri atau dengan orang lain lah gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang masih saya kerjakan. Terus selanjutnya saya cari-cari celah lagi teman-teman. Gimana sih selain dari YouTube ini kan juga ada juga peluangnya teman-teman. Tetapi untuk Supriyanto Cah PCT karena memang ini nggak main niche saya, nggak main satu hal tertentu untuk saya bahas di sini. Pokoknya apa aja tak upload, dan ini adalah salah satu tempat saya juga mengekspor, mencoba menjajal dari awal dulu ya teman-teman. Baru mungkin dari 2003-an saya coba lebih banyak konten di sini, dan alhamdulillah udah gajian 2 kali. Kalau orang-orang itu 1 bulan tiap hari bulan gajian, saya setahun sekali gajian, tapi bersyukur aja, alhamdulillah, terima kasih gitu ya. Tapi intinya adalah proses perjalanan itu ada kok hasilnya gitu. Ada hasilnya, bahwasanya untuk mendapatkan 1 juta 2 juta per bulan dari online tuh nyata bisa. Bahkan ya kalau untuk yang kayak saya utama di Somai Wonders ya lebih dari itu teman-teman gitu ya. Saya dulu mengandalkan iklan kalau di dunia online saya di penjualan somai, tapi saat ini malah justru tak take down iklannya karena saya pantau boncos, tapi saya lebih mengandalkan ke organik kembali, dan dari database yang sudah saya dapatkan dari iklan dulu. Sementara ini saya take down, mungkin udah berapa bulan ya, mungkin berapa bulan ini, 2 bulan 3 bulan ke belakang ini udah saya matikan iklan saya, dan saya lebih ya sudah, saya apa adanya, bahkan nggak begitu saya ulik-ulik lagi di dunia online-nya, dan masih organik dari yang lama-lama ya, repeat order dari majority, dari repeat order dari yang sudah ada. Yang saya jalankan itu, dan saya jalankan aja sebisa mungkin, sesmooth mungkin, sekalem mungkin. Saya nggak gerusa-gerusu, saya nikmatin, saya enjoy proses perjalanannya itu teman-teman. Dan selanjutnya saat ini saya juga lagi mencoba lagi, struggle habis-habisan untuk mencoba testing lagi di TikTok. Nah dulu saya nggak ngerti masalah TikTok itu buat apa sih. Setahu saya TikTok itu buat joget-joget aja gitu, buat fun-fun aja, sampai rame jualan di TikTok. Bahkan saya juga masih aja belum tergerak hati saya, karena saya belum paham, belum mengerti, sampai salah satu reseller Somai Wonders saya itu cerita kalau dia sudah mulai main TikTok, mencoba-coba, sampai saya dikasih buku birunya apalah gitu, kitab, walaupun saya membaca juga bingung-bingung juga gitu. Sampai saya tanya ke dia cara detailnya gimana gitu, startingnya dari mana. Sama beliau dikasih tahu jalan, membukanya di sini gitu ya, trik sedikit. Dan akhirnya dia ngomong, saya yakin mas sampean, kalau sampean tentunya bisa untuk jadi affiliate, karena udah biasa di YouTube ngomong segala macam. Saya masih belum nyambung gitu, karena bikin videonya gimana, konten gimana gitu. Tapi nyatanya akhirnya saya coba juga, beranikan diri dan mencoba-coba teman-teman ya. Overall sekarang ya sudah jalan lah berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, mungkin bahkan ada 56 bulan gitu, dengan segala macam kesalahannya. Nah saya akhirnya tergerak lagi teman-teman, dari cerita saya yang ngawur, cerita saya yang apa adanya, yang itu akhirnya saya coba berpikir, wah ini saya ceritakan di YouTube boleh juga gitu ya. Akhirnya saya bikin channel baru. Sebenarnya channel udah lama yang mati suri, yang waktu itu saya pengen targetkan ke membahas mengenai UMKM entrepreneur gitu ya. Saya pengen datengin ke penjual macam-macam, saya interview, saya sudah mendapatkan beberapa kali, karena saya sempat didatengin oleh YouTuber dari food
yang meninterview saya dan videonya meledak sampai 3 juta, makanya saya interest juga. Wah, sebenarnya saya bisa nih, cuma ternyata tidak semudah itu Verguso, karena saya harus datang ke UMKM itu membutuhkan waktu, membutuhkan budget. Di LL akhirnya saya nggak kekejar. Akhirnya ya sudah saya mati surikan. Nah, sekarang gara-gara TikTok gitu ya, akhirnya saya coba aja cerita, dan ternyata view-nya naik drastis, lumayan tinggi dibandingkan akun ini pun juga tumbang gitu ya. Tapi alhamdulillah, ya itulah proses pembelajaran, ada aja tersinggungannya, kenyambungannya gitu, dan TikTok affiliate-nya mulai menghasilkan sedikit-sedikit gitu. Terus juga di YouTube satu lagi, di Wondes Academy namanya. Jadi ya kayak saya dulu pernah bercita-cita bikin University of Life ya. Entah itu sebuah institusi, entah itu sebuah kampus, entah itu apa, tapi yang bergerak dalam pendidikan gitu ya. Saya namain aja Wondes Academy gitu. Dan sekarang malah fokusnya akademinya ngebahas daily life saya tentang TikTok dari nol, dari kegagalan, kebodohan, ketidaktahuan, terus kekatroan tentang saya TikTok in daily life saya share ke sana, dan ternyata di situ audiensi tepat, niche-nya tepat, dan alhamdulillah hari ini tepat kurang lebih 1,5 bulan itu saya upload tentang TikTok, hari ini bisa monet. Jadi salah satu akun tercepat saya di YouTube yang bisa monet dalam waktu cuma 1,5 bulan. Karena YouTube, kalau yang tercepat sebenarnya ini ya, tapi kan aturan mainnya dirubah waktu itu. Akhirnya saya kerja keras setahun bisa yang di akunku ini. Terus ya ini akun kedua, bahkan So My Wondes pun sampai saat ini belum monet, karena memang saya jarang upload di sana gitu, karena keteteran juga saya. Sedangkan kalau yang ini tentang TikTok affiliate ini, karena saya melakukan sehari-hari, jadi saya ada semangatnya gitu. Jadi kontennya ya cuma kayak gini, saya ngobrol ngoceh kayak gini, cerita apa adanya, saya shoot aja penghasilan saya, terus kerugian saya, kekatroan video-video saya upload, dan ternyata dapat support. Bahkan ada beberapa orang yang sudah mulai kontak-kontak saya dikira suhu gitu ya. Dikira seorang yang paham betul tentang TikTok, padahal saya enggak gitu. Saya nggak ngerti, itulah yang saya sharekan, dan ternyata menemukan audiens yang cocok, niche yang cocok, dan moga-moga ini jadi jalan rezeki juga teman-teman. Jadi ternyata yang saya cari-cari selama ini gitu, ada aja jalan peluangnya, walaupun memang struggle-nya luar biasa, karena saya ini modalnya cuma modal nekat, modal ngawur, nggak ngerti jalurnya lewat mana. Sepanjang perjalanan saya, majority seperti itu teman-teman. Bukan karena saya research saya itu by running. Jadi riset penelitian saya itu ya sambil jalan aja. Itu yang saya lakukan sampai saat ini teman-teman. Jadi ya proses itulah yang lambat ternyata. Tapi ya enggak apa-apa, saya enjoy karena bisnis itu, dan endingnya juga saya dapat ya Rp1, Rp2 dari hal tersebut teman-teman. Nah, ini yang pengen saya bahas adalah bahwasanya di dunia online itu sebenarnya ada aja jalan, cuman memang knowledge-nya ini yang perlu kita cari itu teman-teman. Dan kalau saya carinya benar-benar by praktek langsung gitu, karena overall kalau dari saya dengerin orang, saya ini kok rata-rata muluk-muluk dan cenderungnya malah jualan kelas segala macam. Bagi saya, wah berat dong join kelas gitu, dan nggak ada jaminan bahwa join kelas itu saya akan bisa berhasil di situ, tidak. Tapi saya malah justru sekarang lebih interest ya, oke lah saya nontonin cuplikan-cuplikan, saya ambil intisarinya dan akan saya ramu lagi, dan saya sharekan knowledge itu yang saya pahami dengan free aja di YouTube itu. Karena teknik bisnis kan macam-macam ya teman-teman. Kita share knowledge, pasti kok ada rezeki kembali gitu. Contoh nyatanya adalah yang share gratis dan hasilnya malah bikin kaya raya siapa? YouTube. Ya, mereka kan share kontennya, tempatnya gratis 24 jam, tapi mereka kaya raya kan. YouTube, TikTok gitu kan space-nya gratis. Ya walaupun dia akhirnya juga bikin bisnisnya juga gitu, tapi realitasnya mereka share tempat. Bayangkan teman-teman, saya upload untuk di YouTube aja bisa 4 GB, 6 GB, 7 GB satu video 4K ya. Bagaimana dengan 8 GB per hari satu orang? Saya upload bisa 3, bisa 4, bisa 5 di YouTube. Bagaimana seluruh dunia upload? Berapa space yang tersedia oleh YouTube dan dibagikan gratis? Tapi di balik kegratisan mereka juga dapat data unlimited teman-teman. Bahkan saya dulu pernah ngobrol sama salah satu ahli data yang jebolan mana ya, beliau itu sampai sekarang sepertinya masih
fokusnya di data mining ya. Beliau salah satu kenalan saya di Surya University yang waktu itu sebelumnya sudah doktor, tapi sekarang sepertinya beliau malah pindah ke Bina Nusantara University ya, kampus kerjaku lama dulu ya. Saat saya belajar sama beliau diajak masalah ngebahas data mining, wah saya stres tuh. Saya pertama bahasa Inggrisnya saya kurang, Inggrisnya bukan Inggris umum ya, karena Inggrisnya Inggris data yang bagi saya susah dipahami, dan untuk memahami kata per kata aja susah gitu. Akhirnya saya dulu ya minimal saya udah ngerti bahwa ada data mining, ada namanya nanti terjadi pola, namanya pattern bahasanya. Wah, dalam keren banget, pattern apaan? Ternyata pola. Jadi misalkan suatu data nih, orang nih saya mainan TikTokan nih, dipantau terus datanya itu dicek gitu kan. Terus orang ini kemana, sukanya apa, jualannya apa, jam berapa dia upload. Nah itu nanti ketemu pattern polanya orang ini gitu. Nah itu mungkin juga yang bisa dipakai si algoritmanya si TikTok teman-teman ya. Ini keren juga ya. Bahkan kalau bisa mendalami tentang data ini keren. Terus kemarin saya sempat ngobrol juga sekilas, waktu itu sempat ngobrol sama Pak Dian ya, salah satu lecturer di kampus mana nih ya, dekat Trisakti itu sampingnya. Saya lupa. Nah, beliau ngomongin bahwa beliau juga seorang data analisis. Wih, nah ini kok ada ketersambungan lagi teman-teman. Jadi, saya paling lemah dalam hal data analisis. Karena saya dulu memang basically saya tuh paling lemah di dunia riset teman-teman. Sampai saya nggak lulus kuliah. Di 2 mata kuliah tuh yang berhubungan dengan riset. Sebenarnya saya sangat tertarik, cuman saya belum paham. Andaikan saya sudah paham, pasti saya sangat interest banget. Makanya saya pengen jadi seorang researcher gitu ya, peneliti gitu ya. Mungkin ya caranya mereka penelitian dengan cara ilmiahnya dengan keilmuannya luar biasa, sedangkan saya researchnya by jalanan kayak gini. Jadi kalau saya kemarin ngomongin bukunya TP Rahmat teman-teman ya, di sini disebutin bahwa kemarin ada preambul, saya juga baru ngeh gitu, ada yang ngebahas itu loh. Academic smart sama street smart gitu loh. Kalau saya mungkin arahnya ke street smart ya. Jadi mencari ilmu jalanan, gitu. Karena secara akademik menurut aku terlalu ribet. Ya saya belum ketemu aja orang-orang yang bisa memahamkan saya gitu ya. Apalagi kalau saya pernah dengar dosen saya bercerita masalah riset itu. Indah banget, enak banget. Tapi saat saya ujian, saya salah total. Saya bilang, kok bisa ya? Saya sangat tertarik yang diceritakan beliau ngajar. Beliau salah satu seorang dari profnya UI gitu ya. Wah, cara ngomongnya enak banget, ini gampang gini. Enak ya. Tapi saat saya menjawab soalnya beliau, majority saya salah dan saya nggak lulus. Dan ya. Saya nggak ngerti deh itu, makanya saya kayaknya nggak cocok lah. Dan saya belum menemukan seorang guru suhu yang bisa menjadi guru riset saya. Andaikan saya ketemu gitu, wah jadi researcher kali ya teman-teman ya. Terus saya juga pernah ketemu juga salah satu dosen dari Prof juga sekarang, beliau dari Depkominfo. Beliau juga salah satu petingginya riset di Depkominfo gitu ya. Kalau beliau ini sangat teliti, sangat detail, apapun referensinya harus ilmiah. Saya suka banget dengan gayanya beliau itu, disiplin, literaturnya, clear gitu kan. Tetapi sangat-sangat berat bagi saya waktu itu. Lagi-lagi keterbatasan saya dalam literatur membaca saya, dan juga Inggris saya yang lagi-lagi ketemu bahasa riset yang susah saya pahamkan waktu itu. Dan saya akhirnya gara-gara itu, saya satu sisi merasa bahwa waktu saya mengajukan tesis, waduh ini nggak masuk nih standarnya nih gitu kan, dan pelan-pelan membuat saya mundur gitu teman-teman. Dan akhirnya sampai sekarang saya stuck ya, dan akhirnya seperti saya DO gitu ya. Tetapi dari itu semua saya bukan berhenti di situ, akhirnya saya mencoba-coba cara segala macam, dan saya baru sadar ternyata yang saya lakukan ini juga termasuk penelitian kan. Bahwa mungkin gayanya aja yang street smart tadi ya, nggak ngikutin alur ilmu yang ya alur saya sendiri gitu ya teman-teman. Nggak tahu, tapi intinya yang saya ingin bahas adalah gimana menjemput rezeki ternyata di dunia online pun bisa. Dan ini terbukti lagi bahwa alhamdulillah di akunku yang selanjutnya ini di YouTube Wondes Academy ini bisa monet hari ini ya. Moga-moga bisa menghasilkan Rp1, Rp2, dan saya juga bisa menebar manfaatnya lagi ke teman-temanku semua ya, saudara-saudaraku, teman-teman yang juga belajar
tentang online ya. Dan ini masih review ya, moga-moga segera bisa di-approve ya. Teman-teman, mungkin ada yang pengen lihat tuh, masih get reviewed ya. Alhamdulillah, ini akunnya dengan mana ya, kalau saya lihat saya lupa, analitik ya. Nah, totally saya dapat 4.000 jam tayang per hari ini ya. Tuh 4.000 jam tayang, 185.000 view, 1.300 subscriber ya. Itu. Oke, itu jadi cerita ngawur saya sore ini teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman yang saudara-saudara, sobat-sobatku semua yang sudah berkenan subscribe di channel ini. Dan ini proses pembelajaran saya, daily life saya, kengawuran saya, apapun saya shoot, yang masuk, yang pokoknya saya ingat, saya lagi ingat, nge-shoot aja. Jadi kalau ada yang manfaatnya silahkan diambil, kalau ada keburukan buang aja ke laut terdalam. Dan semoga teman-teman semoga semangat, sehat, berkah semua. Siapapun panjenengan, dimanapun Anda berada, pokoknya gaspol. Yuk, tebar manfaat sebanyak-banyaknya selagi kita memiliki kesempatan dan diberikan jalan yang terbaik oleh Tuhan. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.